Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Abu Bakar As-Siddiq hadanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Jadikan sehat yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri dan semakin kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semua nikmat yang kita terima itu menjadikan kita semakin ingat dan semakin dekat kepada Allah. Diberikan nikmat sehat, makin ingat dan makin dekat kepada Allah. Diberikan nikmat harta, makin ingat dan makin dekat kepada Allah. Diberikan nikmat waktu, kesempatan, itu juga harus menjadikan kita semakin ingat dan semakin dekat kepada Allah. Jujur, terkadang kita merasa dekat, merasa ingat, merasa butuh kepada Allah bukan ketika diberi nikmat, tapi ketika diberi musibah. Begitu kita dapat kesengsaraan, dapat musibah, kita tuh merasa butuh dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, merasa ingat kepada Allah, ya. Tapi begitu diberi nikmat, kadang kita lupa. Makanya orang yang mengingat Allah dalam keadaan lapang, itu pasti akan diingat oleh Allah dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit kita ingat Allah, bagus. Karena yang diingat adalah Allah. Tapi paling bagus sebelum sempit, dalam keadaan lapang, kita harus banyak mengingat Allah. Sakit, ingat Allah, bagus. Lebih bagus lagi sebelum sakit, kita selalu ingat kepada Allah. Miskin, ingat Allah, bagus. Nah, selagi kita kaya, harusnya semakin ingat kepada Allah, ya. Mau mati, mau meninggal dunia, yang diingat Allah, oh bagus itu, Pak. Tapi tidak mungkin orang bisa seperti ini, ya, kecuali ketika hidupnya dia terus mengingat Allah. Makanya mumpung masih hidup, kita harus mengingat dan mendekat kepada Allah. Cuma tadi umumnya orang itu merasa ingat, merasa dekat, merasa butuh kalau dalam keadaan diberi musibah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, semua nikmat yang kita terima ini dalam rangka untuk menjemput nikmat-nikmat Allah yang lainnya, yaitu dengan cara bersyukur. Kita bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Semoga salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan diri kita kelak yaumil qiyamah untuk ditetapkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat
dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sehari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini menjadi bentuk kecintaan kita kepada Nabi sebagai manusia yang bertauhid. Jadi kalau kita mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah, pasti kita mencintai Allah, dan tidak mungkin orang yang mencintai Allah tidak mencintai nabinya. Yang mencintai nabinya itu mesti dia akan mencintai kebiasaan-kebiasaan dari nabinya, yaitu sunnah-sunnah yang telah diajarkan, yang telah ditetapkan, yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada sunnah qailulah, tidur siang. Ini kayaknya sunnah yang paling disukai sama kita. Ya. Tidur siang itu kan menjadi kebiasaan kita, apalagi kalau sudah pensiun. Ya. Ini kayaknya tidur siangnya rutin ya. Kalau yang belum pensiun agak sulit. Baik. Sunnah qailullah ini atau tidur siang ini menjadi bagian yang selalu hampir setiap saat Nabi melakukannya. Bukan berarti Nabi tidak ada pekerjaan. Ya. Oh, berarti Nabi waktunya longgar dong, bisa tidur siang. Nabi melakukan hal ini alasannya apa? Yang pertama, untuk menjaga stamina. Tidur siang itu tidak harus lama, Pak. Kalau tidur malam kita butuh waktu cukup lama, tapi tidur siang 15 menit, 30 menit udah cukup itu. Kalau yang tidur siangnya sampai 2-3 jam, nah itu malamnya satpam ya. Karena dia bekerjanya di malam hari. Kalau kita bekerjanya di siang hari, bukan satpam yang berjaga di malam hari, cukuplah 15-30 menit. Jadi Nabi tidur ini untuk menjaga staminanya agar nanti ketika malam itu bisa melakukan sholat tahajud dengan segar gitu. Kalau kita kan tidur siang supaya malamnya bisa melek ya. Oh, nanti malam ada bola, tidur siang dulu. Nah, itu bukan qailulah. Karena niatnya supaya nanti malam nonton bola ya. Atau nanti malam mau ronda nih, tidur siang dulu. Syaratnya ketika kita mau tidur siang harus ittiba bi Rasulillah, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Niatnya dulu supaya badan kita staminanya terjaga dan nanti malam harapannya bisa melakukan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, Nabi tidur siang itu qailulah itu ya, dalam rangka untuk menselisihi kebiasaan setan. Karena setan itu tidak pernah tidur siang. Berarti orang yang tidak pernah tidur siang seperti enggak ya. Jangan sembarangan nanti. Ini yang enggak tidur siang seperti setan, itu yang enggak tidur siang. Jadi maaf Bapak Ibu ya. Nah, kalau memang kita bisa tidur, bagusnya tidur. Kalau tidak bisa tidur, maka berbaring saja itu sudah dianggap istirahat siang. Setan itu nggak pernah istirahat untuk menggelincirkan, untuk menyesatkan manusia. Maka kita sebagai manusia jangan seperti setan. Nabi menselisihi dengan cara qailulah tadi. Jadi kalau kita mau tidur siang, niatnya tuh mau menselisihi setan. Jadi begitu kita tidur, ya Allah, nih kebiasaan setan tuh nggak mau istirahat. Kalau panjenengan yang masih bekerja, masih aktif, kan tidak mungkin kemudian harus tidur sebagaimana orang yang sudah tidak aktif bekerja lagi kan. Maka istirahat sebentar, berbaring sebentar. Mungkin antara 5 menit
ya, itu sudah dianggap qailulah, sudah istirahat, walaupun tidak harus tidur. Khawatir nanti kalau tidur pekerjaannya tertinggal, sementara kita berada di sebuah instansi yang mungkin di situ ketentuan jamnya sudah jelas. Maka tidak harus tidur yang benar-benar tidur ya, bagi mereka yang masih aktif. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk bisa tidur, tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qilu fa inna syayatina la taqilu." Tidur sianglah, karena setan-setan itu tidak pernah tidur siang. Tapi maaf ya, orang yang tidak tidur siang karena dia memang bekerja, dia itu dalam mencari nafkah yang halal, maka tidak bisa diserupakan dengan syaitan. Kan dia bisa istirahat. Makanya di kita ada jam istirahat kan? Nah, itu untuk menselisihi syaitan. Khawat bin Jubair mengatakan, ini perhatian untuk kita Bapak Ibu. Naumu awalin nahari khurqun. Tidur di awal siang atau di pagi hari sebelum apa itu? Syuruk ya, adalah kejahilan. Wa asatu khuluqun. Tidur di tengah hari adalah kemuliaan akhlak. Kenapa? Kalau di pagi hari itu disebut dengan kejahilan, padahal pada saat itu adalah saat yang paling produktif kita untuk melakukan aktivitas. Maka kalau tidak beraktivitas, kita seperti orang jahil, orang bodoh. Kemudian tidur di tengah hari itu adalah kemuliaan akhlak. Kenapa disebut kemuliaan akhlak? Karena meniru akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaannya Nabi. Wa akhiruhum kun, dan tidur di akhir siang atau sore hari pada asar gitu ya, kita tiduran atau menjelang maghrib kita tiduran. Ya. Humkun, kedunguan. Dungu itu lebih berat daripada jahil, bodoh. Ya. Makanya orang yang membiasakan tidur setelah asar, ini bahaya Pak. Nanti ada saraf otak yang tidak berfungsi. Ya. Kelihatan bodoh, kelihatan dungu. Jangan ya. Terus bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur itu? Dalam Qailulah itu dijelaskan, ada yang mengatakan sebelum zuhur, sesaat sebelum zuhur, ketika matahari sudah tergelincir zawal ya. Jadi sambil menunggu sholat zuhur. Kemudian yang kedua setelah sholat zuhur. Pendapat yang paling kuat itu setelah sholat zuhur. Tapi kedua-duanya boleh, kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat Nabi tidak pernah qailulahnya itu sebelum Jumat, mesti setelah Jumat. Dikhawatirkan nanti tidak menjumpai Jumatan. Ya. Terus bagaimana Nabi ketika tidurnya? Dalam riwayat Imam Ahmad, jika Nabi safar bepergian, kemudian istirahat di malam hari, maka Nabi berbaring menghadap ke kanan, menjadikan lambung sebagai dasarnya. Artinya begitu beliau tidur, itu miring ke sebelah kanan dan lambungnya itu di bawah. Tapi ketika beliau berada atau ketika safar dan menjumpainya sebelum subuh, kalau ini kan malam hari beliau mau istirahat total tuh, karena malam kan mau benar-benar istirahat yang sempurna, maka Nabi menjadikan lambung sebagai alasnya. Lambung kan sebelah kanan, jadi miringnya ke sebelah kanan. Tapi kalau menjelang subuh beliau baru sampai ke satu tempat, maka beliau mensejajarkan hastanya.
kemudian kepalanya berada di atas tangannya. Jadi beda posisinya. Ketika memang tidurnya kita mau mapan, Pak, mau benar-benar tidur, tangan jangan di bawahnya kepala. Nanti cepat bangun. Kenapa? Mesti semutan. Nah, tapi Nabi ketika mau subuh, berhentinya dari safar itu hendak subuh, beliau itu beda posisinya, tetap miring ke sebelah kanan, tapi menjadikan tangan sebagai bantalannya, sehingga kepalanya berada di telapak tangan kanannya begini. Kenapa? Itu cepat bangun, kan mau sholat subuh, beliau istirahat sebentar. Nah, sehingga tidurnya Nabi SAW itu dikatakan 3 kali dalam sehari. Yang pertama habis Isya, beliau itu kata Aisyah tidak pernah menerima tamu setelah Isya. Jadi Nabi itu setelah Isya tidur. Nanti di sepertiga malam terakhir, di awal sepertiga malam terakhir beliau sudah bangun. Kemudian tidur kembali sebelum sholat subuh. Yang tadi modelnya begini tuh. Nah, kemudian yang ketiga, tidur qailulah, sebelum atau setelah sholat zuhur. Kemudian apa doanya? Doa sebelum tidur. Biasanya kita doanya bagaimana? Bismikallahumma ahya wa amut atau wa bismika amut. Atau ada yang lain. Rabbi qini ya, yauma tub'atsu ibadatik ibadika. Rabbi qini, wahai Rabbku, jagalah aku dari azabmu. Rabbi qini adzabaka yauma tub'atsu ibadaka. Insyaallah nih. Jadi tidur kita itu ketika minta kepada Allah terhindar dari siksa neraka, itu seakan-akan tidur dalam keadaan mati. Sehingga ketika dibangunkan, dibangkitkan, kita minta kepada Allah benar-benar tidur kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya dapat pahala, badan jadi sehat, dosa dihapuskan. Ini sunnah yang paling kita suka nih, selain makan ya. Jadi tidur siang adalah bagian dari sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa membiasakan qailulah ini. Walaupun mungkin tidak terlalu panjang waktunya, 15 atau 10 menit cukup ya. Kenapa? Karena tidur siang itu tidak butuh waktu yang lama. Baik, ini sunnah yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan sunnah ini. Yang berikutnya adalah zikrullah. Zikir, ingat Allah, zikrullah. Mengingat Allah. Nabi SAW adalah manusia yang tidak pernah lisannya lepas dari mengingat Allah. Dan ketika lisannya mengucapkan zikir, maka hatinya memaknai dari apa yang diucapkan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fadribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum." Maukah kalian aku beritahu amalan yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dapat mengangkat derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan gunung emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada menyerbu musuh
lalu kalian memenggal leher mereka. Artinya berperang, artinya jihad. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, zikrullahi ta'ala, zikir, ingat kepada Allah yang maha tinggi. Jadi amalan ini sepertinya sederhana, ringan sekali di lisan kita. Tapi ini lebih baik tadi ya, dari mengangkat derajat, amalan ini bisa mengangkat derajat kita, lebih baik dari berinfak dari gunung emas dan perak. Maknanya apa? Bukan berarti mereka yang berinfak, mereka yang jihad fisabilillah mesti kalah dengan orang yang berzikir. Kenapa? Karena sedikit sekali dari manusia yang mampu untuk menikmati nikmatnya zikir itu. Zikirnya itu tidak kemudian menjadi penguat keimanannya, hanya sekedar untuk pengucapan saja. Yang seperti ini belum mampu untuk mengalahkan tadi mereka yang sudah berinfak dengan gunung emas dan perak. Jadi yang dimaksud zikir ini bisa mengalahkan mereka orang yang berinfak dengan gunung emas dan perak, bisa mengalahkan orang yang berperang di jalan Allah ketika dia mengingat Allah baik dari hatinya ya, yang kemudian diucapkan oleh lisannya, yang itu benar-benar mampu untuk menguatkan keimanannya. Jadi kalau belum bisa seperti itu ya masih cukup jauh untuk mengalahkan orang-orang yang berinfak. Nanti ketika dimintai infak, saya nggak mau berinfak. Kenapa? Karena saya sudah punya amalan yang lebih dari itu semua, zikir. Ya. Tidak begitu maknanya. Sedikit di antara manusia, orang yang beriman, yang merasa memiliki asma-asma Allah untuk dizikirkan oleh lisannya, itu bisa menguatkan imannya. Untuk bisa menambah rasa keimanannya, itu sedikit yang bisa seperti itu. Kalau mampu melakukan hal itu baru ya. Dan ini juga bermakna untuk mereka yang tidak mampu untuk berperang, bagi mereka yang tidak mampu untuk berinfak banyak, maka dengan berzikir itu sudah cukup. Maknanya begitu ya. Nanti jadi malas infak, jadi malas perang gara-gara ada zikir. Baik. Berkaitan dengan zikir yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada zikir petang, zikir pagi, dan zikir petang. Sebisa mungkin kita melakukan atau membaca zikir pagi dan zikir petang. Nanti juga ada zikir-zikir mutlak. Ya. Zikir-zikir mutlak itu zikir-zikir yang sifatnya memang tidak dikaitkan dengan apapun. Namanya juga mutlak. Ya. Seperti satu, la ilaha illallah. Itu termasuk zikir mutlak, Pak. Tidak dikaitkan dengan perkara-perkara apapun. Silakan kita bisa memperbanyak ini. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini juga termasuk zikir mutlak. Subhanallah wa bihamdi, ini juga zikir mutlak. Subhanallahnya saja juga termasuk zikir mutlak. La haula wala quwata illa billah. Ya. Itu juga zikir mutlak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu juga zikir mutlak. Banyak ya yang bisa kita lakukan di dalam berzikir. Intinya silakan Pak, semampu kita bisa mengingat Allah dengan zikir ini sehingga mampu menguatkan iman kita kepada Allah. Itulah zikir. Dan ini kebiasaan Nabi. Nabi itu kalau tidak sedang berbicara, tidak menghadapi para sahabatnya, tidak menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tidak menjelaskan tentang hadis, beliau selalu berzikir. Insyaallah ya.
Lisannya basah dengan zikir. Yang zikirnya itu dari hati, ya, sehingga bisa menguatkan iman. Kenapa bisa menguatkan iman? Karena yang diingat adalah Allah. Yang berikutnya doa. Ini kita nanti bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan doa. Karena Nabi, sekalipun beliau itu kekasih Allah, itu tidak pernah melepaskan doa dalam kesehariannya, Pak. Jadi kalau ada orang tidak mau berdoa kepada Allah, itu termasuk orang yang sombong. Sekalipun kita mampu, mungkin, maaf ya, makan kan cuma diambil, dimasukkan, dikunyah, ditelan. Seakan-akan kita mampu sekali, tapi kalau orang yang tahu bahwa yang bisa menjadikan kita, tangan ini bisa mengambil makanan, dimasukkan ke mulut, gigi kita bisa mengunyah, menghancurkan makanan, bisa ada rasa, kemudian bisa menelan sampai ke lambung, dibagilah nanti di dalamnya. Itu bukan kehebatan kita, itu milik Allah semua yang bisa melakukan hal itu. Makanya kalau Allah menghendaki, maaf ya, begitu ada makanan depan kita, tiba-tiba tangan kita tuh kaku, tidak bisa ngambil, bisa saja. Bisa ngambil, masukkan ke mulut, ternyata tidak bisa ngunyah, bisa juga. Sudah dikunyah, tidak bisa nelen, bisa juga tuh, ya. Atau ketelen, ya, tetap ketelen, ya, tapi tidak bisa mengenyangkan. Nah, itu juga bisa seperti itu. Makanya tidak boleh kita merasa mampu untuk melakukan perkara yang remeh, yang sederhana, kecuali sudah minta pertolongan kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya perbanyaklah doa. Ad-du'a wal ibadah. Ya. Apa sajalah ada doanya. Kita pakai baju, lepas baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sudah. Ya. Oh, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a'i. Doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Hendaklah kalian banyak-banyak berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Yang sudah terjadi tetap ada manfaatnya untuk kita, ataupun yang belum terjadi. Ya. Jadi tidak ada ruginya. Laisa syai'un akrama 'alallahi subhanahu minad du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Kenapa? Karena ini bentuk penghambaan yang sebetulnya. Seseorang minta kepada yang menciptakan, maka Allah suka dengan yang seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atallahu ma sa'ala aw kaffu anhu minas su'i mithlahu ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Tidak ada seorang yang berdoa dengan suatu doa kecuali Allah akan mengabulkan apa yang ia minta, atau Allah menahan keburukan atas dirinya yang semisal dengan apa yang ia minta. Kita minta sesuatu, Allah bisa ngasih apa yang kita mintakan, atau Allah menahan keburukan yang akan sampai kepada kita semisal dengan apa yang tadi kita mintakan. Selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa atau untuk memutuskan tali silaturahim, ya. Kita nggak boleh, Pak, doa untuk hal-hal yang sifatnya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyolong bismillah, gitulah. Supaya tidak konangan, ya Allah, mudah-mudahan orang konangan, itu ya. Nah, ini nggak boleh yang seperti itu. Atau memutus tali silaturahim, ya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudaraku tidak jadi datang ke rumahku, karena mereka kalau datang selalu utang, umpamanya ya. Itu tidak boleh begitu. Kenapa? Karena itu memutus silaturahim. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innahu man lam yas'alhu yaghdab alaih. Sesungguhnya siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Jadi kalau kita tidak minta kepada Allah, Pak, Allah marah kepada kita. Kita mintanya kepada makhluk, kita mintanya kepada sesuatu yang mati. Allah nggak suka dengan kita, ya, marah dengan kita. Nah, ini sampai kepada cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Yang pertama, memanjatkan doa dalam keadaan bersuci. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau berdoa, usahakan dalam keadaan bersuci. Ya. Hal ini disampaikan oleh Nabi, Inni karitu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan suci, atau beliau mengatakan dalam keadaan toharah. Jadi kalau kita mau berdoa, usahakan dalam keadaan suci. Ya. Kemudian mintalah kepada Allah dengan menengadahkan kedua telapak tangan. Idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wala tas'aluhu bi dhuhuriha. Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menengadahkan telapak tangan. Dan janganlah kamu meminta dengan menengadahkan punggung telapak tangan. Jadi mintakan begini, bukan begini, ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, "Min abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdua ibituhu yas'alullah mas'alatan illa ataha iyyahu." Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya hingga nampak ketiaknya, jadi tidak dempet begini, tapi diangkat, ya, terpisah antara lengan dan ketiaknya, dan memohon suatu permohonan kecuali Allah mengabulkan permohonannya itu. Itu sebetulnya simbolik, ya, tanda kalau kita sungguh-sungguh minta. Tidak main-main mintanya, benar-benar minta, makanya diangkatlah tangannya, tidak begini. Kemudian mulailah dengan mengucapkan hamdalah dan pujian-pujian kepada Allah. Idza shalla ahadukum falyabda'a bitahmidillah wa tsana'i 'alaihi tsumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyad'u ba'du bima syaa. Jika salah seorang dari kalian salat, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah. Dalam hal ini dalam doa, ya. Ketika kita mau berdoa sudah mengangkat tangan tadi seperti yang dijelaskan di awal hadis tadi, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin, ya. Pujian-pujian kita kepada Allah. Kemudian bersolawat atas Nabi. Kemudian setelah itu ia berdoa apa yang ia inginkan. Jadi kuatkan kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa itu terhalang sehingga diucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, sudah hamdalah, sudah memuji Allah, baru kemudian kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Itu, ya. Kita kadang seringlah berdoa dengan mengangkat, menengadahkan telapak tangan, tapi terkadang ditaruh di atas lutut, gitu, ya. Begini, kita kurang semangat untuk memintanya. Kemudian mulailah meminta dengan doa untuk diri sendiri terlebih dahulu, Pak. Jadi kalau kita mau mendoakan orang lain boleh. Dan itu bagian dari sedekah kita, mendoakan orang lain. Tapi jangan lupa berdoalah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang paling baik adalah berdoa kepada Allah, minta sesuatu untuk diri kita dulu. Egois dong? Enggak. Karena memang begitu. Coba kalimat-kalimat dalam doa, Allahumma firli wali walidayya. Tidak kepada orang tua dulu kan? Tapi kepada kita dulu kan? Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Kenapa tidak ke orang tua dulu padahal kita memuliakan orang tua? Karena memang begitu. Kaifiahnya begitu.
Apa maknanya? Kalau kita sudah minta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni, minta apa saja dikasih. Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya. Kalau Allah sudah mengampuni saya, sudah mengampuni kita, minta ampuni kedua orang tua saya, ampuni kaum muslimin muslimat, ampuni orang-orang yang beriman. Kan begitu. Baru minta yang lain. Makanya ini menjadi sesuatu yang terkadang kita lupa dengan hal itu. Maka mintalah untuk diri kita dulu. Ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma firlahum, ya mamanya mereka sudah tidak ada. Bisa. Yang penting minta untuk diri kita dulu. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka orang yang diampuni itu orang yang disayang oleh Allah, minta apa saja akan diberi. Nah. Kemudian kita benar-benar menghadirkan hati dalam berdoa. Berdoa itu, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak mampu dengan menggunakan bahasa Arab, dengan bahasa kita boleh. Jangan paksakan pakai bahasa Arab sampai deleng HP mamanya gitu ya. Bahasa Arab apa coba? Ya Allah saya pengen mobil mamanya tuh. Bahasa mobilnya apa ya? Bahasa Arab mobil apa ya mamanya tuh. Dihafalkan, nggak usah karena Allah tahu semua bahasa. Mintalah sebagaimana kita minta, ya, yang kita ketahui. Kita minta sesuatu yang tidak kita ketahui, kan aneh Pak. Panjenengan minta sesuatu tapi nggak tahu yang dimintakan. Yang paling bagus kan kita minta dan kita tahu apa yang kita minta. Padahal permintaan-permintaan yang kita mintakan itu kepada Allah itu tidak mesti kita tahu bahasa Arabnya. Yang kita pakai menggunakan bahasa Arab itu kan permintaan doa-doa yang sifatnya sudah ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kan. Nah, yang kalaupun kita tidak tahu, pakailah bahasa kita supaya apa? Bisa menghadirkan hati dalam berdoa. Ya Allah, nah ini Pak, tentang sakit ya. Saya baca nih, ucapannya salafus sholih ketika mereka sakit. Apa yang diucapkan oleh mereka Pak? Ya Allah, contoh mamanya apa nih? Asam urat. Kalau seumuran bapak-bapak kan asam urat itu ya. Nah, ya Allah, jika asam urat ini harus membersamaiku, aku yakin asam urat ini adalah makhlukmu. Jika engkau menghendaki dia harus bersamaku, maka aku ridho dengan hal itu. Ya. Tapi jangan sampai penyakit ini, katakan asam urat ini mengganggu ibadahku kepadamu. Itu. Jadi kalau memang kita dikasih oleh Allah asam urat, diobati nggak sembuh-sembuh dan sebagainya, makin nggak ridho, makin kerasa sakitnya. Orang kalau diberi sesuatu nggak ridho, itu akan terasa pahitnya Pak. Seenak apapun, itu kalau nggak ridho dikasih, nggak enak jadinya. Apalagi yang model sakit. Gak ridho dengan sakitnya, berobat itu bukan berarti tidak ridho, itu ikhtiar kita untuk menghilangkan penyakit. Ternyata tidak sembuh. Ridho, caranya seperti tadi salafus sholih. Ya Allah, jika ini nih makhlukmu yang bernama asam urat, jika dia harus membersamaiku, aku ridho, tapi jangan sampai dia mengganggu ibadahku kepadamu. Itu. Jadi pakailah bahasa yang bisa kita maknai, yang bisa kita ketahui dari apa yang kita mintakan ya. Yang terakhir, perbanyaklah atau mengulang-ulangilah kalimat ya dzal jalali wal ikram. Kata Nabi ya, alidzu biyadil jalali wal ikram. Ulang-ulangilah ucapan ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalau kita minta kepada Allah, memperbanyak kalimat ini. Salah satu di antara caranya kita minta apa? Minta berapa? Oh, ada 3 permintaan. Satu permintaan sebelum kita ucapkan ya dzal jalali wal ikram, minta ini. Mau minta lagi ya dzal jalali wal ikram, minta ini. Nah, itu kata Nabi begitu. Ya. Ulang-ulangilah ucapan ya dzal jalali wal ikram. Insyaallah ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Allah sudah menghendaki, sekalipun bagi kita kayaknya mustahil. Mintalah kepada Allah karena doa itu kalaupun tidak diberikan ada pahala besar bagi kita.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada masalah doa. Insyaallah kita lanjutkan pada sunnah-sunnah yang lain pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.